Pertanyaan saya, mengapa instansi yang terkait seperti Kemen PUPR melalui BPJT tidak menginformasikan bagan atau semacam time schedule, khususnya semua jalan tol yang sedang berproses, baik itu proses persiapan tender, dan proses pengadaan tanah, agar masyarakat yang terdampak tidak merasa digantung atau di PHP-in. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS Media Informasi Proyek Konstruksi. Kami adalah penyedia jasa quantity surveyor di Indonesia, khususnya di Bali. Dari layanan Bill of Quantity, Time Schedule, Progress Report, dan Final Account. Untuk lebih detail apa yang kami lakukan dan recent project yang kami kerjakan, silakan kunjungi website kami di www.kioservice.id. Serta jangan lupa follow kami juga di TikTok di kioservice.id. Semua link sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, edisi informasi terakhir Jalan Tol Gilimanuk Mengui di tahun 2022 ini, saya sudah rekap perjalanan panjang selama di tahun 2022. Pencapaian apa saja untuk Jalan Tol Gilimanuk Mengui? Dimulai rencananya Jalan Tol Gilimanuk Mengui akan menjadi jalan tol kedua setelah Jalan Tol Bali Mandara di Provinsi Bali. Jadi jalan tol ini akan mencakup 3 kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrane, Tabanan, dan Badung. Jalan tol Gilimanuk Mengui diharapkan dapat mengakomodir kendaraan dari barat ke timur dan sebaliknya, serta menjadi jalur alternatif dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah ibu kota Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Selain itu, pembangunan jalan tol diharapkan dapat mengantisipasi volume lalu lintas dengan terkoneksinya kawasan-kawasan pembangunan strategis berdasarkan RT RW Bali 2009-2029 ke dalam jaringan jalan tol Gilimanuk Mengui. Histori perjalanan rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui tidak memakan waktu yang singkat. Disosialisasikan mulai tahun 2021, masih kondisi pandemi COVID-19 pada saat itu, lalu dilakukan penetapan lokasi 8 Maret 2022 serta penandatanganan PPJT bersama Menteri PUPR dan PT Tol Jagarkerti Bali sebagai BUJT. Dan 6 bulan kemudian dilanjutkan pelaksanaan groundbreaking, yaitu 10 September 2022. Kalau kita flashback ulang seperti yang telah disampaikan pada saat penetapan lokasi, di mana Menteri PUPR mengatakan pembangunan akan dilakukan di bulan Juni 2022. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira saya tidak akan banyak menyampaikan apa tadi yang menyarahan, karena ini juga pembangunan jalan tol yang sudah selalu kita laksanakan. Saya hanya ingin mengucapkan selamat bekerja, dan saya akan pantau betul, karena tadi di dalam video kan disampaikan pembangunan dimulai tahun 2022. Biasanya kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Jadi saya ingin monitor betul, karena ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa pembangunan infrastruktur sebisanya akan diselesaikan pada tahun 2024 ini. Nah, mungkin masyarakat yang terdampak akan happy akan apa yang disampaikan oleh Pak Basuki jika terlaksana. Tapi kenyataannya seperti yang telah saya sampaikan tadi, groundbreaking baru dilakukan pada 10 September 2022. Itu artinya ada keterlambatan 3 bulan dari rencana awal yang disampaikan oleh Menteri PUPR. Dan apakah kalian tahu penyebab dari keterlambatan tersebut? Tidak ada informasi yang didapatkan secara official
bahkan channel ini. Banyak berita yang beredar, AMDAL belum clear waktu itu. Ada yang juga bilang pemerintah masih mencari investor tambahan, dan banyak lagi. Ini lagi-lagi membuat masyarakat khususnya yang terdampak bingung, gelisah dalam dilema ketidakpastian bahkan hingga saat ini. Ini kembali ke pertanyaan saya yang awal. Mengapa sih pemerintah tidak menginformasikan semacam time schedule yang sederhana sajalah? Suatu contoh jalan tol Gilimanuk Mengui, dari sosialisasinya ini kapan, targetnya kapan, ya. Kemudian mungkin penetapan lokasi ini targetnya kapan. Lalu pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini dimulai dari seksi mana dulu, kabupaten mana dulu. Nah, baru groundbreaking. Setelah groundbreaking, baru konstruksi dengan lahan yang sudah dibebaskan. Setelah konstruksi, uji layak fungsi dan peresmian, lalu beroperasi. Jadi masyarakat umum khususnya yang terdampak tahu kapan mereka harus menyiapkan data, menyiapkan diri untuk mencari lahan baru atau membangun tempat tinggal baru. Kalau seperti sekarang, masyarakat yang terdampak tidak tahu harus ngapain. Yang punya ladang atau sawah bingung, mau mulai nanam nanti takut keburu digusur malah rugi. Nggak nanam terus mau makan apa? Yang mau renovasi rumah, nanti kena gusur, ngapain renovasi? Nggak direnovasi, aduh atap udah bocor, udah parah. Mungkin bagi pemerintah ya, hal seperti ini tuh sangat sepele. Kan nanti semua diganti rugi sesuai keadaan fisik maupun non fisik. Betul. Tapi alangkah baiknya keterbukaan informasi seperti itu disampaikan ke masyarakat. Kalau nggak bisa official secara digital, kan bisa melalui pengumuman perangkat desa. Tujuannya agar masyarakat itu tidak khawatir hari ini mau renovasi, hari ini mau berkebun, mau bertanam, mau cari lahan yang baru, dan apalagi yang ada perubahan jalur setelah penetapan lokasi. Ini juga perlu diinformasikan ke masyarakat segera, khususnya yang terdampak. Dan setelah rangkaian histori sepanjang tahun 2022 di atas tadi ya, berdasarkan investigasi kami di lapangan, memang pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui terus dilakukan dan berjalan, tapi baru hanya di lahan milik pemerintah saja. Dan saya tahu untuk di lahan warga sedang dilakukan pemasangan patok, kunjungan tim Satgas A dan Satgas B. Tapi lagi-lagi tidak tahu kapan tim appraisal akan memberikan informasi nilai ganti ruginya dan informasi kapan penerimaan UGR dilakukan. Nah, itulah perlunya informasi secara ofisial dari BPJT atau Kemen PUPR. Jadi masyarakat yang terdampak khususnya tidak bingung dan resah. Harapan saya pertama di tahun 2023, semoga pemerintah khususnya Kemen PUPR bisa memberikan informasi secara ofisial dan detail berkesinambungan dari rencana aktual. Jadi tidak hanya memberikan informasi progres konstruksi dan pembebasan lahan saja, tapi informasi secara menyeluruh, detail. Mungkin kalau ada kendala bisa juga diinformasikan. Siapa tahu masyarakat juga bisa membantu kendala tersebut. Kita kan NKRI. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu pepatah mengatakan. Harapan saya yang kedua di tahun 2023, semoga pembebasan lahan untuk tol Gilimanuk Mengui ini berjalan dengan lancar. Masyarakat yang terdampak happy, progres konstruksinya berjalan dengan lancar hingga tercapai target operasinya di tahun 2000. Mungkin kalian yang juga punya harapan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya, siapa tahu nanti Kemen PUPR baca komentar tersebut.
Oke, jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Anggura Khalid, sampai jumpa di informasi update jalan tol Gilimanuk Mengui di tahun 2023. Salam QS.